Berapa ya? 15 orang. Nah, mungkin sambil nunggu Pak materi, kita sharing dulu ya dikit masalah apa tentang software. Dan sekarang yang mau kita bahas tuh ini adalah software hadis Maktabah Syamilah. Nah, ini sih dan khusus untuk hadis ya. Maktabah Syamilah ini ada banyak tafsir, tasawuf, hadis. Nah, karena kita ini anak ilmu hadis, jadi kita membahas mengenai lebih membahas. Nah, jadi software ini tuh bis itu rasanya nanti gaduh aja. Bisa di iya atau ada Suaranya putus-putus, Mas. aku pakai dulu laptopku nih. Bukan apa-apa soalnya pas kerota itu WA-nya kenapa belum tulis? Kalau ini kedengeran kan? Ya oke, pakai itu aja, pakai itu aja. Pakai ini aja. Iya. Bentar ya. Iya tahu kok kalau punya 2 laptop tahu. Kalau ini kedengeran nggak? Udah, Bang, udah. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini berapa orang yang ikutan? 22 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, maaf semuanya, teman-temanku, adik-adikku semuanya atas kesalahannya tadi. Mungkin ada kendala teknis ta'dil dari kitab-kitab. Dan memang benar bahwa Allah itu maha adil ya. Allah itu maha adil bahwa untuk menuntut ilmu itu semuanya semakin dibukakan kemudahannya. Semakin dibukakan kemudahannya. Hadis-hadis bukan lagi dihimpun di kitab-kitab hadis, jadi teman-teman itu nggak perlu lagi mengeluarkan uang banyak-banyak, atau teman-teman nggak perlu lagi untuk beli buku, menyediakan space tempat, kan repot kan membawa kitab-kitab buku. Jadi terkenal kalau misalnya benar kata misalnya Imam Yahya Al-Madini, beliau
beliau katakan bahwa orang yang belajar hadis pasti bangkrut, benar. Di zaman sekarang juga demikian. Kalau misalnya kita mau buka, kalau kita mau beli kitab-kitab hadis, itu pasti banyak menghabiskan uang-uang, teman-teman. Misalnya buku Mukhtasar aja dia cuma tebalnya segini, buku Mukhtasar mungkin harganya ratusan juga, apalagi mau buku yang versi lengkap. Sahih Bukhari aja udah berapa jilid kan, apalagi kitab-kitab yang mensyarah-syarah hadis, kita nggak mungkin mempelajari hadis begitu aja. Dan di zaman sekarang Allah hadirkan software-software, jadi semua yang dunia ini ada di tangan kita. Kita mau ngetik apa, kita mau belajar apa, semuanya ada di sini. Nah gitu. Dan sekarang kita akan belajar tentang namanya Maktabah Syamilah, software hadis. Lebih spesifik sebenarnya bukan software hadis ya. Ini biar aku presentasikan. Biar kita buka aja. Kelihatan semuanya kan? Kelihatan nggak? Kelihatan, Mas. Oke, kelihatan kan? Ini namanya Maktabah Syamilah. Ini waktu kita sampai jam 14 ya. Semoga teman-teman ntar merhatiin. Jadi Maktabah Syamilah ini bukan cuma spesifik dia tentang hadis, tapi di dalamnya juga banyak hal-hal ya. Banyak tentang Islam semua ada di sini, dihimpun. Kapasitasnya mungkin teman-teman ada kendala ya. Mungkin teman-teman kalau yang udah ada aplikasinya, softwarenya bisa langsung dibuka, kita sama-sama praktek, kita sama-sama pelajarin, oke? Ini penting banget. Ntar kalian udah ada belajar nggak sama sama Pak Dadi atau sama Pak Agung Danarta atau sama Pak Ahmad Dahlan, paling penting. Beliau sangat-sangat menekankan ya soal software ini, sangat-sangat menekankan bahwa yang benar di sini itu memudahkan kita dalam mengakses karya-karya kitab-kitab yang bersangkutan dengan hadis, dan benar-benar sangat dibantu. Bukan cuma hadis, kitab-kitab yang mendukung tentang hadis, mau syarahnya, mau matannya, atau tentang ya sirah-sirah ulama-ulama jarh wa ta'dilnya ya, sirah-sirah ulama-ulama para muhaddisin itu banyak banget di sini. Nah, langsung aja pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kalau teman-teman di laptop sambil diperhatiin, kalau misalnya sambil megang HP, sambil dibuka laptopnya, sambil juga dipelajarin atau dicatat apa kegunaannya gitu. Instruksi, Mas. Ya, kenapa? Nggak ada gambar sama sekali. Nggak ada gambar sama sekali? Iya. Oke, bentar ya. Bentar. Ini ada nggak? Udah ada nggak? Oke, udah, Mas. Oke, ada. Jadi inilah Maktabah Syamilah yang kemarin Mas kirim itu ntar tinggal di-download aja sebenarnya dari Google Drive. Memang dia dikit makan space lah, makan size buat buat ukuran giganya. Tapi di sini semua udah lengkap ya. Jadi kalau misalnya kalian itu download versi minimal, itu ada sebagian kitab kalau misalnya kalian buka itu nggak bisa kebuka dianya. Nah, jadi inilah bentuk awal dari Maktabah Syamilah. Memang di sini kemampuan berbahasa Arab itu sangat ditekankan ya. Kalau misalnya nggak mampu bahasa Arab juga, kayak misalnya ntar ala bisa karena terbiasa dengan hal yang gini. Ini sangat-sangat memudahkan. Jadi inilah dia tampilan awal dari Maktabah Syamilah. Ini yang versi update, versi terbaru. Jadi di sini apa yang perlu kita pelajari itu kegunaan dari tulubar yang ada di atasnya ini. Sangat-sangat memudahkan kita untuk belajar Al-Qur'an ya. Untuk belajar Al-Qur'an, untuk belajar hadis, semuanya pokoknya. Jadi pelan-pelan ya, teman-teman, kalau misalnya nggak ada aplikasinya juga bisa dicatat atau diperhatiin atau diingat gitu. Jadi yang pertama di sini ada dia namanya icon, dia kayak cuma gambar kitab gini doang. Di sini tuh menghimpun semua kitab-kitab. Atau teman-teman kalau misalnya baru ngebuka Maktabah Syamilah doang, tekan aja di tengahnya gini, ntar langsung kitabnya dia kayak langsung keluar gitu. Dari di sinilah kumpulan semua kitab-kitabnya.
ada kitab akidah, ada kitab Quran, tafsir ulumul Quran, tajwid, dan qiraah juga ada di sini, mutunal hadis, matan-matan hadis yang menghimpun tentang matan-matan hadis. Semua kitab syarahnya, ulumul hadisnya, fikihnya semua lengkap. Di sini ada fikih Hanafi, fikih Maliki, fikih Syafi'i. Nah, sebanyak ini itu cuma apa indeksnya aja. Kalau misalnya teman-teman buka, itu semakin banyak karya-karya yang menyangkut tentang itu. Lihat, banyak banget. Ya Allah, banyak kan? Banyak. Yang sambil buka bisa dilihat, misalnya tentang ini anak-anak ilha kan, ini mutunul hadis. Di sini semuanya lengkap nih buku-buku hadis nih. Nanti kalian itu akan belajar namanya kitab hadis primer sama kitab hadis sekunder. Primernya itu aja udah 18 lebih kalau nggak salah. Nanti ada kitab-kitab yang teman-teman mungkin akan akan asing dengan kayak ya Musnad atau Hawi, Al-Baghdadi dan lain-lain itu banyak ya. Di sini lihat ini ya, di sini ada Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sunan Ibnu Majah yang termasuk dalam Kutubus Sittah atau Kutubus Tis'ah, Sunan Abi Daud, Tirmizi. Nah, banyak banget. Ini gunanya untuk mencari kitab-kitabnya, untuk semua kitab-kitabnya Mazhab Syamilah semuanya ada di sini. Kalau misalnya gunanya ini, misalnya teman-teman nih, ini sesuaiin aja ya, gini. Misalnya nih, kita buka Mutunul Hadis, kita buka apa mau kitabnya Sahih Bukhari aja ya. Misalnya Sahih Bukhari. Nih, kita buka kayak gini nih. Nah, ini Sahih Bukhari, ini tampilan awal dari Sahih Bukhari. Muqaddimahnya di sini ini lengkap. Kok cuma gini aja Mas dibuka? Jangan lupa. Nah, ini buka halamannya. Nah, jadi itu nomor hadisnya gitu. Yang perlu diperhatiin yang paling bawah ini nomor hadis. Yang ini nomor halaman dan yang ini jilidnya. Jadi saya tuh sering ya meriksa Ustadz Adi Hidayat kalau misalnya beliau nyebutin hadis, bukan bermaksud mengkoreksi, bukan, tapi ingin menghafal apa yang hadis yang telah dia sebutkan gitu. Saya tinggal klik aja, beliau bilangnya di halaman berapa, beliau bilangnya di jilid berapa, nomor hadis berapa, itu saya klik dan memang benar kan. Tapi penomoran hadis juga banyak macamnya, adik-adik, banyak macamnya. Karena penomoran hadis itu ini kita sambil belajar juga ya. Karena penomoran hadis juga ya ada macam-macamnya. Karena dia ada dari dua sumber. Yang pertama dari Mu'jam Al-Mufakhraj karannya Wojcik yang seorang orientalis dari Belanda, atau yang dari Islam Muhammad Fuad Abdul Baqi. Jadi beda-beda, atau penomoran hadis itu sesuai dengan pentahqiq atau muhakkik dari kitab tersebut. Jadi kitab ini nih misalnya ini nggak langsung dari Imam Bukhari, tapi ini telah ditahqiq, telah ditulis ulang atau telah disempurnakan seperti itu. Jadi enak kitab seperti itu. Misalnya gini nih, yang gunanya ini itu gunanya untuk menutup indeks yang kitab ini. Biar teman-teman bisa full screen lah kalau misalnya mau nampilin hadis kita bisa full screen. Nah gitu, misalnya kita mau coba buka halaman berapa ini, di sini ada ininya sih, gimana ya OJ. Misalnya teman-teman mau buka ini sambil kita mau buka hadis nomor 3, tinggal di ini terus di enter udah gitu doang, langsung ada di sini. Itu gunanya yang ini ya, ini gunanya yang ini. Kalau yang ini dan ini itu gunanya kurang berguna sih. Kalau misalnya ini untuk menampilkan penuh, ini penuh kayak gini nih. Kalau yang ini sama juga dia gunanya sama yang ini. Kalau misalnya yang ini sama yang tengah space ini itu untuk mencari kata. Misalnya teman-teman nih, ini hadis nomor 3 nih panjang nih, ini hadis tentang Bada'il Wahyi, tentang awal perturunan wahyu yang Nabi di Gua Hira. Saya ingat di sini kata-kata yang paling langka itu kata zamiluni. Kata zamiluni, peluklah aku. Bentar kita klik dulu, buka dulu apanya. Nggak bisa ya keyboardnya. Oh ini kata zamil. Terus misalnya teman-teman di sini ada kayak mau baru muncul ya dasar. Misalnya kalau misalnya teman-teman mau cari satu kata yang ada di semua hadis ini, tinggal klik di sini, terus klik ini aja.
Nah, ini misalnya tadi saya mau mencari Zamuluni, di sini ada Zamiluni. Jadi kisahnya itu Nabi SAW itu kan menerima wahyu tuh. Tiba-tiba langsung dipeluk sama malaikat Jibril. Pastilah sama makhluk gaib kayak itu langsung dikasih wahyu, langsung di apa namanya istilahnya dibaptis jadi nabi, jadi rasul kan, dikasih wahyu juga di Gua Hiro sendirian. Kan rasanya kayak nabi itu di sini diceritain oh nabi itu demam sampai keringat dingin demam. Lalu Nabi pulang ke rumahnya Khadijah, mengetuk pintu rumah. Dan Nabi setelah dibukakan pintu oleh Khadijah, Masya Allah, itu separuh masalah Nabi itu hilang. Baru Nabi bilang, Zamiluni, selimuti aku, peluk aku. Sama Nabi, sama Khadijah dipeluk. Setelah itu ya udah. Baru sini, kata-katanya Khadijah, Faqalat Khadijah, Allahumma yukhlika. Bahwa dibilang bahwa pokoknya Nabi itu dipuji dulu tadi istriku tersayang, suamiku tersayang, dipuji-puji sehingga hilang kegelisahan Nabi SAW. Itu makna ya dari perempuan-perempuan ini jadi istri itu harus jadi penyejuk bagi suaminya. Baru di sini juga ada namanya icon ya. Di sini ini kalau ini kesebalikannya. Kalau ini buat kita mencari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Di sini ini jadi di sini kalau misalnya kita mau cari kata-kata di dalam Al-Qur'an, ini kan ada di Quran yang Karim. Jadi di sini kita buat mencari kata-kata yang ada di dalam Al-Qur'an, teman-teman. Di sini kita bahas spesifikasi. Di sini ada teman saya yang ikut nih. Mana katanya ada teman saya yang Novel Mursyid dari Sumatera Utara. Dia hafiz, saya kok bahas tentang Quran takut bukan. Baru di sini yang paling penting nih buat kita semua. Sinilah kolom pencarian hadis. Nah, ini paling penting. Paling penting. Di sini kalau kita misalnya mau mencari satu hadis, nggak cuma hadis sih sebenarnya. Kalau kita mau mencari hadis atau kata-kata yang mungkin pernah kita dengar lah ya, tentang Islam gitu kan, mau itu hadis atau perkataan ulama atau kaidah-kaidah fikih, kita bisa klik aja kata-katanya gitu. Misalnya ya Allah, misalnya hadis apa ya, yang mau lebih niat aja. Saya nggak ada keyboard kan, jadi saya pakai ini. Di sini dia kalau misalnya kita mencari hadis itu diperhatiin kata-katanya ya, benar-benar kata-kata yang jadi ikonik di kata-kata hadis tersebut. Ya setelah itu hijratuhu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Baru misalnya kayak gini aja deh, kita nyarinya cuma 2 kata aja. Baru di sini itu ada pilihan tentang klasifikasi atau bab atau bahasan. Kalian itu mau mencari kata-kata ini dalam bidang apa? Di sini ada akidah. Baru ntar ada turunannya, ada akidah juga. Ntar tentang tafsir, tentang ulumul Quran. Baru di bawahnya itu biasanya turunannya, misalnya usul fiqh. Turunannya kan fikih. Misalnya kita di sini tentang mutunul hadis, tentang kitab-kitab yang memuat matan-matan hadis, kata-kata hadis. Nah biasanya kalau misalnya kita mau cari hadis itu patokan kitabnya cuma 2, Kutubus Sittah atau Kutubus Tis'ah. Dah itu doang. Kalian tinggal cari aja hadisnya. Kitab hadis misalnya Bukhari, Muslim, dah ini dulu ya. Coba kita mencari a'malu binniyat. Baru kalau misalnya mau tekan nih, kalau misalnya kalian mau crop semua nih kata-katanya tuh langka banget. Kalau misalnya kalian mau crop semua, tinggal crop yang ini.
kitab-kitab yang semua di situ, yang bagian sini, kalian tinggal crop di sini. Nah, itu semuanya. Semua kitab itu kepilih ya, guys ya. Baru kalau misalnya kalian mau ngebatalin di sini dulu. Kita di sini pilih yang ini aja. Sahihain. Tinggal cari pejat yang gua buat teropong. Saya itu sistem akan proses dia. Nah, di situ ada Sahih Bukhari. Di sini ada nomor kitabnya, di sini ada babnya, di sini ada juznya, di sini juga ada halamannya. Apa? Di sini sistemnya dia kayak lagi ngoding gitu. Kayaknya terlalu banyak sih, kata-katanya terlalu umum ya. Ini amalu bil a'mal sama hijratuhu. Tapi di sini ada, nah nih, ini semuanya ketampil. Sahih Bukhari, dan memang benar hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Di sini kita perhatiin ada kitabnya, di sini kita perhatiin ada babnya, di sini ada hadisnya. Nah ini, misalnya hadis pertama di sini. Nah, lengkap ini. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Di sini. Nah, tapi di sini masih proses dianya, masih proses, artinya banyak ya. Kalau misalnya hadis-hadis Muhammad ini hadis sahih. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini tentang kitabnya, di sini juga teman-teman bisa lihat ini nomor ini ini nomor hadis berapa, di halaman yang keberapa, di jilid yang keberapa. Ini nama kitabnya, ini dalam bab apa, ini dalam juznya, itu dalam jilidnya, dan ini halamannya. Nah, kayak gitu. Itu cara mencari hadisnya. Nah, baru pertanyaannya ini sangat berguna bagi kita anak-anak ilmu hadis. Cara untuk mentakhrij atau untuk meriksa jarh wa ta'dil, meriksa setiap rawi-rawinya. Nah, kalau misalnya ke syarahnya dulu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mensyarah hadis ini, nih ikon yang ada ini namanya syarah hadis. Misalnya kita buka nih. Ikon ini itu untuk mencari syarah hadis tersebut. Nah, ini dia. Hadisnya ini, syarahnya yang ada di bawah. Di sini ada syarahnya, diterterakan yang Fathul Bari. Karena memang yang di sini paling populernya ya Fathul Bari ya. Ini tentang syarah hadisnya. Nah, di sini semua syarah hadisnya. Dan teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya nggak paham bahasa Arab kan. Teman-teman bisa enak aja, bisa langsung crop, ntar bisa langsung copy, terus masukkan ke Google Translate. Walaupun ntar kurang nyambung, yang penting kayak dapat inti-inti dari makna katanya aja lah ya, kayak gitu. Tapi insya Allah paham, anak-anak ilmu hadis paham. Nah, kayak gitu. Jadi sini ya tombol ini tadi itu untuk mengetahui syarahnya. Di sini penjelasan kitabnya. Syarahnya dari apa? Dari kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar, Asqalani. Nah, ini di jilid yang pertama, di halaman yang ke-10. Udah betul. Nah, baru itu tadi kan kita udah syarahkan. Misalnya kita mau mentakhrij, ini masih jalan terus ya. Kita berhentiin aja deh. Misalnya nih, hadis ini mau kita takhrij. Semuanya udah belajar takhrij kan? Takhrij itu adalah mencari hadis yang serupa tapi ditemukan di kitab-kitab lain. Itu tinggal tekan ini yang ada logo 1 2 ini kan ada bacanya takhrij. Ya, di sini di samping syarah tadi kan untuk mensyarah, sini untuk mentakhrij. Tinggal klik. Nah, itu ini banyak betul nih. Lama karena dia banyak nih. Tamat. Ya Allah, kok keluar? Bentar. Karena terlalu berat ya. Berapa partisipan semuanya? Duh, mumet nih. Mumet? Mumet, Mas, mumet. Wah. Otak dah.
Oh, nggak bisa lah. Masa nggak bisa? Iya kan? Nge-lag. Gimana? Nge-lag ya? Nah, itu tadi ya. Jadi, misalnya kita Rekaman. tulis lagi lah. Direkam Di lagi alif direkam. mana? Ini keyboard mas belum dia amal. Cari ini kita ulangi lagi yang tentang hadis. Ini penting loh bagi kalian. Ntar kalian ngerasain. Kalau misalnya kalian itu mau apa mentahrid hadis manual, lihat-lihat kitab ke perpustakaan, ya Allah. Biasanya kayak gitu tuh yang ngasih kerjaan kayak gitu Bu Nurun Najwa tuh. Ntar kalian ada kayak ilmu sanad sama beliau. Kita cari hadis yang tadi. Langsung aja di stop biar cepat. Nah, di sini tadi udah syarahnya, di sini takhrijnya. Jadi tinggal buka lama karena pasti banyak hadis ini ditemukan di kitab-kitab yang lain. Tadi kita ngecropnya pilihnya cuma Sahih Bukhari doang, terus yang Muslim. Tadi loading di bawah yang hijau itu belum selesai. Karena memang banyak hadis ini ya, kitab-kitab manapun banyak. Nah ini dia, ini takhrij hadisnya. Di bawah ini takhrijnya. Ini nama kitabnya, di kitab apa, di sini ya. Terdapat juga di Musnad Abu Daud, di Musnad Imam Al-Hakim, Imam Ahmad, Sahih Bukhari. Di sini nomor hadisnya, raqamnya, di sini babnya, di sini jilidnya, dan di sini halamannya. Ini banyak ya. Jadi mudah kalian kalau ada tugas kan mentahrid hadis ini, kalian tinggal klik aja, kalian tinggal masukin aja. Nah, di sini kata-kata hadisnya, setelah itu tinggal dicari, setelah itu selesai. Nah, sekarang tentang jarh wa ta'dil. Kita menilai satu-satu rawinya itu gimana sih? Aku Jadi, pernah. misalnya di sini nih, kan harus Kita paham ya pernah. namanya sanad terakhir itu yang mana, rawi pertama itu yang mana. S2 Sanad yang terakhir sama sanad awal, dan rawi awal sama rawi akhir itu beda. Ya, beda. Nah, jadi di sini kalian tinggal crop aja namanya. Misalnya ini kan sanad nih. Di sini tinggal kalian crop namanya Muhammad Abdul bin Zubair. Sini tinggal kalian crop. Baru ingat yang sini dia lihat. Yang ada ini namanya tarjamah. Di sini kalian tinggal klik, ntar kalian langsung tahu ini orangnya seperti apa didefinisiin sama ulama-ulama. Nah, ini dia nama aslinya Abdullah bin Zubair. Baru di sini ada dia ada tobakonya. Baru di sini ada wafatnya. Baru di sini ini apa? Di sini dia tuh diriwayatkan oleh siapa aja. Misalnya kalian juga harus paham kode-kode di Tahdzibul Kamal ya, Tahdzibul Kamil. Di sini ini itu Bukhari, di sini ada penjelasannya kok Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi. Di sini juga ada Nasa'i sama Faqih itu Ibnu Majah. Baru di sini nih statusnya ini. Status riwayat menurut dari Ibnu Hajar. Baru di sini juga ada Az-Zahabi. Bahwa dikatakan bahwa rawi ini thiqah, hafiz, dan faqih. Juga dia apa ya banyak nih. Ntar di sini kalian juga jangan terpatok kalau misalnya kalian mau jarh wa ta'dil, jangan terpatok di satu komentar ulama aja ya. Jadi di sini ya di bawah ini semuanya ada. Yang ini nama kitabnya. Kalau yang ini Riwayatut Tadzibin itu yang dari Maktabah Syamilah. Tahu ini dari Syarah A'lamun Nubala karyanya Imam Az-Zahabi. Di sini kalian bisa temuin ntar ini dia. Ini namanya baru di sini komentarnya yang komentari oleh Imam Az-Zahabi. Itu di sini. Kalian misalnya di kita Mawsu'ah atau ini yang paling populer nanti kalian pakai semuanya pasti nanti kalian langsung kenal sama kitab ini. Kalau udah semester lanjutnya Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal. Nah, di sini
Tabaqatul Kubra punyanya Imam Bukhari. Iya ya? Iya Gus, Tabaqatul Kubra punya Imam Bukhari. Iya. Baru ini sini banyak pokoknya semuanya. Semua kitabnya. Ayo yang masuk ilmu hadis. Ya nyesel ya. Mau nyesel. Yang kayak gini kerjaan kita tuh. Jadi teman-teman, inilah salah satu maha besarnya Allah. Ketika hadis menjadi sumber hukum Islam yang kedua, di situ Allah itu nggak main-main. Memang Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama, sumber pokok Islam, ya. Tapi Allah katakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami langsung yang menjaganya. Jadi Allah langsung menjaganya. Jadi sampai sekarang pun satu huruf dari Al-Quran nggak akan berkurang karena Allah langsung yang menjaganya. Dan hadis dijaganya itu melalui kita semua dengan hal-hal kayak gini. Makanya dikatakan oleh Imam Abdullah bin Mubarak itu isnadu minad din, ya. Jadi sanad itu termasuk bagian dari agama kita, sanad. Dengan sanad kita bisa melawan kebohongan, kata Imam As-Suyuti. Karena memang benar kalau orang itu berbicara sembarangan, kita tanpa tahu statusnya, ya agama kita jadi omong kosong kan. Jadi gitu. Jadi ketika Al-Quran langsung ya Allah yang jaganya, surah Al-Hijr ayat 9 itu. Dan untuk menjaga hadis ini Allah lahirkan kita semua ini. Insya Allah jadi muhaddisin atau ulama-ulama yang sebelumnya yang memiliki ketangguhan, kecerdasan yang sangat luar biasa. Imam Bukhari hafal 700.000 hadis. Imam Ahmad bin Hambal hafal 1 juta hadis. Imam Jabir bin Abdillah rela mencari 1 hadis berjalan 1 bulan. Imam Ahmad bin Hambal rela jalan dari Yaman ke Baghdad. Masya Allah ulama-ulama kita dalam menjaga hadis. Jadi Allah lahirkan seperti itu. Imam Bukhari ketika dia ingin menuliskan 1 hadis di kitabnya, dia harus istikharah. Padahal itu hal yang baik, hal yang maslahat, hal untuk umat, tapi dia tetap istikharah. Takut apa? Takut salah catat, atau takut salah kata-katanya, atau takut salah tentang status hadisnya. Takutnya dia memasukkan hadis-hadis yang dhaif, yang nanti dapat merusak umat, merusak ibadah umat, kayak gitu. Jadi Allah lahirkan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam ilmu hadis itu sebagai penjaga hadis, gitu. Imam Darul Hijrah, makanya Imam Syafi'i dijuluki sebagai imam penjaga hadis, penjaga sunnah, menjalankan sunnah. Dan itu masya Allah ulama-ulama kita dahulu itu. Nah, jadi gitu caranya itu untuk meriksa. Baru misalnya itu tadi cuma 1 ya. Setelah kita kumpulkan, oh rupanya si Humaydi ini dianya orangnya thiqah. Berarti ya dia diterima, makbul. Baru hadasana Sufyannya kita crop, kita klik lagi yang terjemah. Setelah itu di sini dijelaskan. Nah, langsung lihat aja di sini dari Ibnu Hajar, di Soduk. Ya, ini apa nih? Aduh, baterai ya. Aku lemah. Baru di sini ada dia Rikoh juga. Diperiksain satu-satu kayak gitu caranya. Nah, baru misalnya kalian ngebuka suatu kitab. Kalian ngebuka, hanya kita mau otomatis. Nah, kan ingin banyak tahu tentang kitab ini. Kan banyak ingat ya, tadi sini semua kumpulan hadisnya. Ini apa lagi nih? Nah, di sini banyak tentang publisnya. Di sini kalian tinggal untuk menutup indeks. Kalau misalnya kalian mau mengetahui tentang kitab ini, di sini ada yang namanya ini. Saya lupa yang ini. Oh, yang ini. Ini. Oh, yang ini. Nama betul ya. Nah, di sini aduh lama betul dengan laptop aku nih. Nah, di sini ingat ikon yang kayak copy paste ini
Itu untuk mengetahui tentang kitabnya itu seperti apa di sini teman-teman. Nama kitabnya Muwatta gitu kan. Siapa pengarangnya, ini mu'alifnya siapa, Imam Malik bin Anas, muhakkiknya. Di sini ada tahun kelahirannya, ada dia tabaqah keberapa. Di sini semua lengkap tentang informasi tentang kitab yang sedang kita buka. Tadi kelewat ya. Yang ini apa? Yang ini ya ini Quran. Kita kalau mau buka Quran, misalnya di laptop kalian tuh ada Maktabah Syamilah kan nggak perlu misalnya install Al-Quran lagi, atau di HP kan udah ada sebenarnya. Nah di sini tuh, di sini semua surah-surah dan di sini semua kitab tafsir ada. Kalian buka ini surah Al-Fatihah, kalian mau tafsir apa? Di sini semuanya tafsirnya ada. Tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir, Jalalain, semuanya di sini ada. Tafsir-tafsirnya. Bahasa Arab semua. Tafsir Al-Baghdadi, tafsir Al-Baghawi, semuanya ada di sini semua. Jadi Maktabah Syamilah ini lengkap teman-teman. Kalau kalian udah download tuh, kalian bisa bahasa Arab. Nggak perlu banyak-banyak kitab tuh. Nggak perlu banyak-banyak buku. Kalau misalnya kan udah pay attention sama this software, ya udah pakai ini aja terus. Enak pakai ini. Nanti setelahnya kalian akan belajar tentang mausu'ah, tentang get hadis, tentang lidwa, tentang gawami al-kalim itu. Tapi kalau ntar kalian bandingin sendiri, Maktabah Syamilah ini dianya kayak udah all out ya, dia kayak udah mencakup semuanya lah, semuanya di sini udah 3-in-1, istilah kopinya kayak itu udah semuanya udah lengkap, gula, susu, kopi udah dari sini. Kalau misalnya mausu'ah, dia itu cuma hadis saja. Keistimewaannya nanti masing-masing aplikasi memang punya keistimewaannya. Kalau misalnya kalian kelemahan dari Maktabah Syamilah adalah nggak bisa mencari hadis dari langsung kita klik mau nomor berapa, halaman berapa, nggak bisa. Kita bisanya kita buka kitabnya dulu, baru kita mau cari hadis nomor berapa, di halaman berapa, di jilid berapa di kitab itu. Tapi kalau misalnya di Maktabah di mausu'ah pertemuan selanjutnya kan itu langsung bisa. Di situ ada kolom pencarian hadisnya. Terus setelah itu kalian tinggal masukkan aja. Gini. Sebenarnya sama aja, tapi kalau mausu'ah itu dia lebih mempermudah dalam pencarian hadis. Dan di al-mausu'ah itu cuma ada kutubu tis'ah. Cuma ada gitu. Kalau di sini ada semuanya. Jadi kayak gitu. Itu yang umum-umumnya sih. Sebenarnya kalau misalnya kayak gini, ini untuk apa ya? Untuk mengkoreksi hadis. Kalau misalnya yang ini itu untuk menyimpan halaman. Kalau misalnya yang ini untuk mengupdate aplikasi kita. Ya, itu. Yang penting kalian ini ingat ke bawah ini untuk membuka kitab. Kalau yang misalnya ini untuk menutup indeks. Kalau misalnya yang ini gunanya itu buat itu ya, apa namanya? Kita udah buka ya, ini juga. Tapi nanti kita mau menampili lebih besar lagi tuh sebenarnya ini sama aja sih dua ini. Baru ini untuk mencari kata-kata yang dalam kitab yang sedang kita buka, tinggal klik ini. Ini untuk mencari kata-kata yang ada di dalam Al-Quran. Kalau misalnya ini untuk mencari kata-kata yang ada di dalam hadis. Nanti teman-teman bisa praktik sendiri. Pengen coba-coba hadis apa yang mau aku cari ya. Lebih seru sih sebenarnya kalau misalnya kita Maktabah Syamilah kita cari hadis-hadis yang dhaif atau hadis-hadis yang maudhu. Biar kita cari hadisnya di kitab apa, baru kita periksa rawi-rawinya kayak gitu. Di sini untuk mindah halaman atau mindah jilidnya. Ini halamannya, kalau ini untuk mindah jilid. Kalau ini Al-Qur'annya, kalau ini kemarin ini yang kita pakai ini syarahnya, ini untuk tahrij. Kalau ini buat apa namanya? Buat nge-report, untuk ngelaporkan aja sih, setting gitu kan. Kalau ini untuk ini yang paling penting, terjemah. Kita untuk mengetahui jarh wa ta'dil. Dari rawi itu statusnya seperti apa. Banyak sih kalau ini nggak perlu. Kalau ini untuk menyimpan indeks yang kita simpan. Kalau yang penting ini gitu-gitu aja. Ntar kalian ala bisa kan yang terbiasa. Ntar dosen-dosen yang kalian jumpai juga akan mengajarkan juga. Dan ini akan mempermudah kalian gitu. Jadi kayak gitu. Jadi mungkin udah jam 19. Mungkin kayak gitu aja. Oke, closingnya mungkin kepada semua teman-teman yang benar ya yang tadi saya bilang bahwa semua ini adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Jadi Allah itu maha adil, kan? Kenapa di zaman dulu Allah itu nggak ciptakan hal ini langsung gitu kan?
sehingga ulama-ulama dahulu itu nggak perlu susah-susah untuk mencari hadis, untuk mencatat hadis gitu kan. Misalnya Imam Hisham Ad-Dameski dia itu untuk mencari hadis belajar ke Imam Malik, ya. Dia itu sampai apa? Dia sampai jual rumah. Banyak ulama-ulama, kisah-kisah ulama-ulama itu kan. Robiah bin Abi Abdurrahman, dia sampai jual genteng rumahnya untuk mencari Lumayan hadis. yang gadang ya. Seperti itu. Jadi banyak banget perjuangan-perjuangan ulama yang zaman dulu itu yang buat kita tercengang sebenarnya. Kita ini belum apa-apa sebenarnya. Jadi karena benar yang saya bilang tadi bahwa Allah itu maha adil, ya. Dan yang paling menjadi bumerang bagi kita adalah yang kita hidup di zaman sekarang ini. Di zaman dulu memang Allah itu tidak menciptakan kemudahan ini, tapi dengan gantinya Allah lahirkan ulama-ulama yang memiliki tekad semangat yang kuat. Mereka itu, Masya Allah. Imam Bukhari yang hafal 700.000 hadis, menuliskan Sahih Bukhari selama 16 tahun. Beliau itu nggak punya apa-apa, beliau itu nggak punya lampu. Jadi kalau misalnya siang, ketika terang, beliau tuh sibuk kemana-mana, datang ke majelis alim, mencari hadis, belajar ke syekhnya, ke gurunya. Kalau malam waktunya dia menuliskan hadis, dia menulis hadis itu di luar, cuma mengharapkan sinar rembulan aja, menulis di atas batu, nggak punya apa-apa gitu kan. Misalnya kayak Ali Al-Madini sampai jual sendal buat datang ke majelis ilmu. Yahya bin Laits, dia itu sebenarnya dia dari Cordoba, dari Spanyol. Dia datang ke majelisnya Imam Malik, cuma bela-belain buat menuntut hadis gitu. Ishaq bin Rohawe sampai menjual panci-panci ibu-ibunya. Itu banyak teman-teman. Teman-teman kisah-kisah seperti itu. Jabir bin Abdillah yang tadi mencari satu hadis rela berjalan 1 bulan. Nah, dan kita yang sekarang ini kesebalikannya, semangat kita kurang, tapi Allah maha adil tetap. Allah lahirkan ini kemudahan-kemudahan, dunia ada di tangan kita. Kita mau butuh apa aja, mau pesan makan, mau kirim apa aja, mau apa, tinggal tanya sama Google, kita buka handphone kita ada laptop, kita disediakan kemudahan oleh Allah. Yang menjadi pertanyaan, kalau nanti di akhirat kita ditanya, waktu kita dihabiskan buat apa? Padahal Allah udah sediakan kemudahan ini, kita mau jawab apa gitu? Nah, kita mau jawab apa gitu? Rasanya, iya, makanya itu kayak jadi getaran juga di hati kita kan. Ulama-ulama itu di zaman dulu, ya makanya mereka lahirnya Masya Allah kan. Imam An-Nawawi yang dijuluki sebagai Muhyiddin, ya, penghidup agama dengan karya-karyanya gitu kan. Misalnya Imam Al-Hakim, Imam Al-Jahil ini, dia kalau saya boleh ceritakan, Imam Al-Jahil ini adalah imamnya, termasuk pembesarnya Mu'tazilah, memang sesat, tapi beliau memiliki kisah yang luar biasa. Jadi di dalam kitab Syiar A'lamun Nubala tadi kata Imam Al-Zahabi disebutkan bahwa Imam Al-Jahil ini dia punya hobi yang mungkin cuma dia yang punya. Apa itu? Sewa perpustakaan. Jadi misalnya nih ada Gramedia, dia sewa seminggu buat dia lahap semua buku-buku. Makanya di zaman dulu tuh ulama-ulama Masya Allah semangatnya, tanpa fasilitas, tapi semangatnya kuat. Dan kita sekarang semakin dibukakan kemudahan, kita semakin malas sebenarnya. Dan bahaya nanti kalau misalnya kita ditanya sama Allah, kita nggak tahu menjawab apa gitu kan. Makanya dari sekarang kita udah diberi kemudahan oleh Allah, kita diberikan kesehatan, kita gunakan sebaik-baik mungkin. Sebelumnya nanti akan ditanya, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap apapun akan dicatat sama Raqib dan Atid, dan akan nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi kayak gitu teman-teman. Closing dari saya. Semoga bermanfaat. Ini sebenarnya apa ya, belajar maktabahnya masih benar-benar dasar banget, benar-benar dasar sih. Nanti berjalannya waktu teman-teman juga akan paham, akan terbiasa memakainya. Yang penting diinstal dulu di laptopnya. Mungkin demikian aja moderator, Bang Agus. Udah jam 14.07, mungkin teman-teman yang lainnya ada kegiatan lain lagi atau ada yang belum makan, lapar kan. Sekian. Bagi yang belum kenal ya, nama saya Muhammad Fikri Lubis. Itu Novel Mursyid Momen. Masya Allah, itu teman saya tuh dari dulu satu aliyah. Hafiz beliau, Masya Allah.
Coba lah, antum datang Pak. Ana jadi malu Pak gini. Antum yang lebih Masya Allah. Jadi kayak gitu semuanya. Yang penting kita saling memudahkan. Saya di sini juga sebagai memudahkan. Man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan suatu urusan, semoga urusan saya itu dimudahkan nanti di akhirat dan di dunia. Baru Amin. kita sendiri sama-sama masar ke thariqan yaltami sufi ilman yassarallahu lahu bihi thariqan ila jannah. Semoga kita dapat tiket VIP jalur cepat ke surga dengan menuntut ilmu gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Gus, saya persilakan. Mana Bang Agus ini? Oh, saya belum matiin itu ya? Mana Bang Agus nih? Loading dia. Capek juga ngomongnya. Mana Agus nih? Jadi teman-teman semuanya tuh jangan ngerasa apa ya, jangan ngerasa capek belajar tuh. Al jaza'u min jinsil amal, bahwa balasan itu sesuai dengan perbuatan. Yang penting kita belajar aja. Ya, al ilmu qabla al amali wal qauli. Jadi itu sebelum kita berbuat dan berucap. Kayak gitu. Dan hadis Nabi ini Masya Allah ya, kalau kita udah belajar hadis itu kita udah belajar semua tentang Islam. Semuanya tentang Islam kita udah pelajarin gitu kan. Nah gitu. Semangat pokoknya, ini maba-maba yang dari ilmu hadis harus semangat belajarnya. Jadi penerus Imam Bukhari begitu. Ayo Bang Agus. Udah selesai aku. Capek betul aku aus. Betul. Acing. Gantian lu yang gak kedengeran Gus. Apa sih Gus? Mas Agus nggak kedengeran suaranya. Gus nggak dengar suaranya Gus. Iya Pal Mursyid. Pal. Udah, atau aku aja yang nutup ya, biar cepat nih. Ya, jadi demikian teman-teman semuanya. Makasih. Wih, novel. Jadi demikian, makasih banyak semuanya. Semoga nanti kalau kita udah masuk lagi, kita bisa saling belajar di fakultas, di jurusan. Ada yang mau ditanya, tanyakan langsung, atau bisa japri saya nanti. Jangan segan-segan kalau misalnya kita mau belajar. Kita saling memudahkan dalam belajar. Gitu. Oke, yang penting semangat kalian tuh. Sholat jangan tinggal. Hadis-hadis yang diketahuin diamalin. Kayak gitu. Dari ilmunya berkah.
Jadi demikian apa yang bisa saya sampaikan. Pertemuan selanjutnya jangan lupa ikutan juga. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar yang belum ada softwarenya, ntar bilang ya. Waalaikumsalam Mas Agus. Ini BTW ini ada teman-teman anak yang dari teknik-teknik loh ikut hadir.